Jadi kalian yang udah hasil? Ya. Ada siapa? Ada berapa orang? Ada 6. Kalian semuanya hari ini? Baiklah. Sehat semua? Siap belajar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan sama-sama terlebih dahulu. Sudah hafal lagu dari 1 sampai 10? Ayo, nyanyi terlebih dahulu itu. Harus kompak semuanya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau. Sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berarti kan dari lagu itu kalian tahu bahwa di Indonesia ini begitu banyak pulau yang sama, namun dari berbagai pulau itu tentunya memiliki budaya masing-masing. Sama seperti kalian, kalian memiliki budaya yang berbeda-beda tentunya. Ada yang dari Palembang dan juga dari Jawa. Nah, jadi kita sudah membacakan sebelumnya kita sudah membaca teks undang-undang. Kalian masih ingat apa saja yang dijelaskan oleh penulis dalam teks undang-undang? Apa itu yang dijelaskan? Ciri-ciri undang-undang, ya kan? Kemampuan, makanan, dan masih banyak lagi. Nah, itu kan penulis sudah menulis nih poin-poinnya yang akan dibahas. Ada yang tahu apa saja yang bisa dilakukan oleh penulis sebelum menulis teks tersebut? Mencari tahu, yang pasti mencari topik. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan perhatikan pembelajaran hari ini karena kita akan membahas tentang menulis tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengonsepkan objek observasi yang akan dilakukan. Yang kedua, peserta didik mampu menulis laporan hasil observasi secara sistematis dengan mengikuti sumber rujukan secara etis sebagai sumber informasi pendukung. Nah, dalam menulis teks laporan observasi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik observasi terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan tujuan dan judul observasi. Kedua hal ini saling berkaitan. Yang pastinya kalian sebelum melakukan observasi tentu harus menentukan objeknya, sehingga kalian tahu apa yang akan kalian observasi. Bisa bentuk hewan, tumbuhan, apalagi manusia, lingkungan, dan juga fenomena alam. Lalu setelah itu menyusun dan melakukan observasi agar pengamatan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, menyusun kriteria aspek. Lalu yang kelima,
Jembatan Ampera. Jembatan Ampera adalah salah satu landmark yang paling ikonik di kota Palembang, Indonesia. Dibangun pada tahun 1962. Jembatan ini memiliki panjang 1117 meter dan telah menjadi simbol penting dari kota tersebut dan menjadi pusat perhatian wisatawan serta warga setempat. Jembatan Ampera menghubungkan dua bagian penting kota Palembang yang terletak di kedua sisi Sungai Musi, yaitu seberang Hulu dan seberang Hilir. Baiklah, kami akan membaca bahasa Sekayu dibacakan oleh Indonesia. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan November 1965. Jembatan ini memiliki panjang 117 dan lebar 20 km. Jembatan Ampera ini memiliki nilai dari
PPT, video, polyscript, dan lain-lainnya. Lebih baik kesepakatan kalian untuk bergabung kelompok. Baiklah,